Mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Hagai 2 ayat yang ke-10 dalam pasal Watak ayat yang ke-9. Adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan menjadi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam dan di tempat ini akan memberi damai. Jadi gumurang maha mulia ni Joro par Joseph berdiri Jehovah Sibot jala di hajong jonganon Jehovah hadameon na Jehovah Sibot. Demikian. Bapak Ibu, saudaraku, judul renungan kita kemegahan di dalam Tuhan. Pada saat ini bangsa Israel dalam nats ini sudah kembali dari kekurangan, sedang membangun kembali Bait Allah. Namun banyak orang tua yang pernah melihat Bait Allah pada zaman Salomo merasa sedih karena bangunan yang baru tampak menjadi sederhana. Mereka membandingkan kemegahan masa lalu dengan masa sekarang. Ini yang buat salah satu latar belakang dan juga dalam nats kita hari ini. Namun, melalui Nabi Hagai, dia menubuatkan bahwa Tuhan memberi penghiburan dan pengharapan, di mana dikatakan Tuhan menyatakan bahwa kemegahan yang kemudian akan memenuhi kemegahan yang semula. Artinya Tuhan ingin mengajarkan bahwa kemegahan sejati bukan terletak pada kemegahan atau fisik bangunan, ataupun kekayaan, ataupun penampilan lahiriah. Tetapi Allah melengkan pada kehadiran dan karya Tuhan di tengah-tengah persekutuannya dan di tengah-tengah umatnya. Ini yang mau menarik kita lihat. Sehingga Hagai menyatakan bahwa kemegahan dunia bersifat sementara. Mungkin ini yang sering kita lihat dalam gereja dan juga soal popularitas. Karena manusia sering mengukur kemegahan berdasarkan popularitasnya, keindahan fisiknya, kemajuan materinya, kekayaannya, mungkin juga daerahnya. Semua itu dapat berubah dan hilang dalam waktu singkat. Apa yang hari ini anggap megah, suatu saat itu akan menjadi hanya sedapat menjadi kenangan. Atau mungkin juga buruk, mungkin juga sudah ketinggalan. Maka bangsa Israel pernah memiliki Allah yang luar biasa pada zaman Salomo. Tetapi akhirnya hancur karena dosa dan ketidaktaatan umatnya. Ini adalah sebuah pelajaran yang penting bagi kita. Kemegahan yang bersifat lahiriah tidak akan bertahan lama, maka itu dibanding-bandingkan. Tetapi yang mau kita katakanlah kemegahan yang sejati. Ini yang mau dikatakan Hagai. Tuhan tidak berkata bahwa bangunan baru itu akan lebih tinggi daripada ukuran besar di zaman dulunya atau di zaman Salomo yang emas yang begitu banyak. Tapi kemegahan yang Tuhan maksud adalah tentang kehadirannya. Ketika Tuhan hadir, yang mau dikatakan Hagai, ada pemulihan. Ketika ada Tuhan hadir, ada sukacita. Ketika Tuhan hadir dalam persekutuan itu, ada kemegahan kekuatan, ada pengajaran, ada damai sejahtera. Rumah yang sederhana tetapi dipenuhi hadirat Tuhan jauh lebih mulia daripada tempat yang megah tanpa ada kehadiran Tuhan. Di mana gereja yang megah hanya fisiknya tapi tidak ada kebersamaan egois dan kasih tidak ada, hanya sebatas seremoninya. Demikian juga hidup kita. Kemegahan hidup tidak hanya ditentukan apa yang kita miliki atau hanya fisiknya kita pertunjukkan, tetapi adalah seberapa besar dan seberapa nyata Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yang begitu menarik. Tuhan sanggup membuat masa depan lebih mulia dan lebih baik. Jadi tidak persoalan kemegahan kedagingan. Tapi firman Tuhan menyatakan kemegahan yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula. Kenapa demikian dikatakan? Karena adalah janji Tuhan yang sanggup melakukan sesuatu perkara besar. Karena ini yang harus kita rindukan. Mungkin ada orang yang menyesali kegagalan yang pernah terjadi. Merasa yang sudah lalu lebih hebat. Namun Tuhan berkata bahwa masa depannya bersamanya jauh melebihi daripada masa lalu. Tuhanlah Allah yang memulihkan. Apa yang rusak, apa yang dangkal bisa diperbaiki. Apa yang hilang bisa diganti dan
direncanakan oleh Tuhan itu sesuai dengan kehendaknya. Artinya jauh milik apa yang kita pikirkan. Karena kemegahan Tuhan itu ini kita katakan tadi adalah membawa damai sejahtera. Ini yang dikatakan. Di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Jadi langsung ditutup oleh janji Tuhan. Ya Allah, kemegahan Tuhan selalu menghasilkan damai sejahtera, ini yang perlu. Kemegahan itulah damai sejahtera. Jadi ingat, kemegahan satu gereja, kemegahan satu keluarga, kemegahan satu bangsa adalah damai sejahtera. Damai sejahtera Tuhan yang menguatkan. Damai sejahtera Tuhan yang menyenangkan. Damai sejahtera Tuhan yang memberi harapan. Damai sejahtera Tuhan yang menolong. Maka kemegahan Tuhan bukan sekedar sesuatu yang terlihat, tetapi sesuatu yang dirasakan. Kehadirannya yang membawa damai. Artinya bukan tidak perlu membangun fisiknya, tapi jauh kita bangun di dalamnya. Sama seperti sebuah lampu yang terbuat dari emas, tampak sangat indah. Namun jika tidak ada listrik yang mengalirkan, lampu itu tidak memberi terang. Sebaliknya, lampu yang sederhana dapat menerangi ruangan kita ketika dihadiri oleh listrik. Demikian juga kita. Kemegahan bukan ternyata terletak pada wadah luarnya, tetapi pada kehadiran aliran itu, aliran Tuhan, aliran listrik mengalir dalam kehidupan kehadiran Tuhan sehingga memancarkan kemuliaan. Jadi yang dialirkan itu artinya terkontak kepada Tuhan. Maka kemegahan itu yang mau dikatakanlah Tuhan menghasilkan damai sejahtera. Jangan lagi hanya yang mengejar kemegahan-kemegahan dunia, makanlah dan percayalah, hiduplah damai sejahtera, maka kita akan melihat kemegahan Tuhan. Amin. Tuhan ajarkan kami untuk mencari kemegahan yang dari surga dan pulihkan kami. Amin.